Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, dalam sejahtera dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita ada di acara Renungan Pagi, edisi 24 Juni 2023. Bacaan kita pagi ini saudaraku, Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankannya oleh Bapakku kepada aku. Melihat Yesus, melihat Allah. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, setelah Yudas Iskariot meninggalkan Yesus dan murid-muridnya, ia menyampaikan perkataan yang sangat agung dan gamblang tentang siapa dirinya dan misinya datang ke dalam dunia ini. Mengapa? Sebab perjalanan dan pelayanan Yesus yang ia lakukan bersama dengan murid-muridnya akan diakhirinya juga hanya dengan murid-muridnya yang setia kepadanya. Mereka yang terus setia mengiring Yesus diberikan pengajaran-pengajaran yang lebih lengkap tentang misi kedatangannya ke dalam dunia ini. Nats renungan kita hari ini adalah tentang pengajaran Yesus yang mengakhiri dan yang terakhir di Yerusalem di depan banyak orang. Pengajaran ini sepertinya merangkum khotbah-khotbah yang pernah disampaikan sebelumnya. Kembali ia menandaskan hal-hal yang sangat perlu untuk dipahami dan dicamkan oleh pengikut-pengikutnya. Pertama, Yesus mengingatkan orang banyak itu agar percaya kepadanya. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya juga percaya kepada Dia yang mengutusnya, yaitu Allah Bapa, pencipta langit dan bumi ini. Jadi sekiranya kita mendengar, kita percaya kepadanya, sesungguhnya kita juga percaya kepada Bapa yang adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini melalui Dia. Hal ini menunjukkan keesaannya dengan Allah pencipta. Kedua, Yesus memberitahu bahwa orang yang melihat Dia juga melihat Bapa yang mengutusnya. Dan yang ketiga, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menjadi terang di dunia yang penuh kegelapan. Karena itu siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi tetap tinggal di dalam terang yang Allah sendiri sudah karuniakan kepadanya di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, Yesus mengklaim bahwa perkataannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutusnya untuk menyampaikan perkataan itu. Perintah yang Bapa firmankan adalah hidup yang kekal, sehingga setiap orang yang merespons akan mempunyai hidup yang kekal. Segala yang difirmankan Yesus tidak akan lenyap. Firman-Nya akan menjadi hakim pada akhir zaman nanti. Saudaraku, 3 anugerah yang sangat istimewa bagi banyak orang pada masa Yesus adalah mereka bisa melihat Yesus secara fisik. Mereka dapat melihatnya secara jelas. Mereka percaya kepadanya dan berada di dalam terang Allah karena ada sosok Yesus yang mereka lihat dari perbuatan-perbuatan ajaibnya. Sekalipun kita tidak lagi melihat Yesus secara fisik, anugerah ini terus ditawarkan sepanjang masa hingga tiba akhir zaman. Dengan percaya kepada perkataan Yesus, kita akan memperoleh hidup dan tidak tinggal dalam kegelapan. Dan ini adalah jaminan kita semua yang percaya kepadanya. Terang Kristus tetap bersama kita, walaupun Ia tidak lagi memperlihatkan dirinya secara fisik.
tetapi Ia telah meyakinkan kita untuk percaya. Karena itu saudaraku, bersyukurlah untuk anugerah ini dan senantiasa memuji nama-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena anugerah-Mu yang besar yang telah menyentuh hati kami sehingga kami dapat percaya kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini yang membawa kami kepada terang yang ajaib, terang yang abadi, dan kami tidak tinggal di dalam kegelapan. Terima kasih karena hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan semua ini dalam batin kami, sehingga kami memilih untuk hidup tetap selaras dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa meneguhkan iman kami. Bahkan hamba-Mu percaya supaya semakin banyak orang yang mengenal Dikau, makin banyak orang yang percaya kepadamu, dan mereka hidup di dalam keselamatan yang Engkau anugerahkan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap telinga yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Yang mendengar dengan telinga, tetapi juga mendengar dengan telinga hatinya. Yang bersedia untuk terus bergaul dengan Tuhan, mendekatkan diri kepadamu. Hamba-Mu berdoa supaya mereka semua dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya mereka. Kami rindu melihat segala kebaikan-kebaikan-Mu, keajaiban-keajaiban-Mu, dan segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Supaya kami dapat menyaksikan kepada dunia ini betapa tidak mengecewakannya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah mereka yang menaruh harapnya kepadamu, mereka akan memperoleh kelegaan di dalam Dikau. Mereka yang sakit Tuhan akan sembuhkan pada waktunya. Mereka yang sedang gundah gulana oleh karena berbagai-bagai pencobaan hidup yang mereka hadapi, kuatkan dan teguhkanlah mereka ya Bapa. Mereka yang sedang sakit secara fisik, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Supaya pada waktunya mereka boleh membawa ucapan syukur yang tulus kepadamu, oleh karena Engkau boleh membawa mereka keluar dari setiap kegelapan yang mereka hadapi. Terima kasih banyak Bapa firman-Mu pagi ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami. Dan mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.